yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, serta para hadirin dimanapun berada. Perkenankan, saya Griselda Nuria Alisa, saya Fadilatul Afwania, dan saya Saskia Priscilia. Kami dari MAN 1 Kota Malang akan menyampaikan pidato yang berjudul Pahlawan Tanpa Nama dari Cemetuk, Nyala Abadi di Tanah Merdeka. Hari ini kita berdiri bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk menghidupkan kembali api perjuangan, api yang pernah berkobar di dada para pahlawan tanpa nama yang gugur bukan karena ingin dikenang, melainkan karena ingin negeri ini tetap berdaulat di bawah panji merah putih. Dari tanah yang subur hingga laut yang biru, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tidak dibangun oleh nama-nama besar saja, tetapi juga oleh mereka yang tak sempat disebut namanya, yang darahnya menetes tanpa tanda jasa, namun memperkuat akar kemerdekaan kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ketika republik ini baru saja mengeja kata merdeka, ketika merah putih baru saja dikibarkan di antara puing-puing penjajahan, NKRI sedang menyulap harapan, sedang menambal luka-luka perjuangan tahun 1945. Namun di sela-sela itu masih ada riak, masih ada luka, masih ada noda kelam yang menetes dalam sejarah kita. Di ujung timur Pulau Jawa, di tanah yang hijau dan damai bernama Banyuwangi, terdapat satu kisah yang lama terdiam. Cemetuk, sebuah desa kecil yang kala itu luput dari sorotan. Namun justru di tanah inilah nilai kemanusiaan diuji dan kesetiaan kepada Pancasila dipertaruhkan dengan darah. 18 Oktober 1965, di bulan kesaktian Pancasila, ketika malam menggigil di bawah cahaya lampu minyak, sekelompok licik dari PKI menyamar sebagai aktivis Islam, mengadakan pengajian palsu, mengundang para pemuda dan para santri dengan dalih ilmu dan pahala. Puluhan pemuda itu datang dengan hati yang bersih, dengan semangat tolabul ilmi. Mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah malam jamuan maut. Makanan-makanan yang mereka santap berlumur racun, dan tubuh-tubuh muda itu bergeliat kesakitan. Namun belum sempat doa terakhir terucap, pedang-pedang kebiadaban merenggut kehidupan mereka. Dan Solo belum cukup kejam, PKI merebas tubuh-tubuh mereka dengan parah, menusuk dada mereka satu persatu, menyeret dan mengubur mereka tanpa ampun. Seakan nyawa mereka tak berarti apa-apa. Dan di tanah ini, darah suci mengalir menjadi saksi. Tanah Cemetuk malam itu menjadi lautan darah. Bumi Banyuwangi menangis pada malam itu. Langit seolah berduka karena bunga-bunga muda yang seharusnya tumbuh menjadi pelindung negeri kini harus gugur dengan cara yang paling kejam. Mereka tidak sempat menjadi pemimpin, tidak sempat menikmati gelora masa muda, tidak sempat menua dalam damai. Karena cinta mereka terhadap Pancasila harus bertaruh dengan darah dan nyawa. Cerita bir dan rintik kesakitan beradu dengan tawa pecah mereka yang berpesta. Puluhan jiwa, puluhan nyala muda dipadamkan begitu saja, tanpa nama, tanpa nisan. Hanya tanah yang menutupi mereka di 3 lubang kematian. Lubang sempit pertama, 10 jenazah berimpitan. Lubang kecil kedua, 10 jenazah lagi berdesakan. Dan lubang ketiga menampung 42 tubuh tanpa jiwa. 62 pemuda gugur tanpa nama. Mereka yang seharusnya melanjutkan estafet bangsa, namun justru terenggut sebelum sempat menatap masa depan. Hari ini di titik itu berdiri monumen Pancasila Jaya, bukan
sekadar bongkahan monumen dan relik, tetapi penanda bahwa kemerdekaan Indonesia dipertahankan dengan iman, dengan kesetiaan, dan dengan nyawa para pahlawan tanpa nama. Mereka memang tidak tercatat dalam buku sejarah, tidak terucap dalam pelajaran sekolah. Namun merekalah penjaga semangat Pancasila. Merekalah nyala abadi di tanah merdeka. Dari lubang yang paling dalam lahirlah cahaya yang menerangi perjalanan bangsa. Cahaya kesetiaan kepada Pancasila dan Indonesia. Wahai generasi muda Indonesia, teguhkan kembali semangat Sumpah Pemuda. Kobarkan semangat Hari Pahlawan agar merah putih bisa tetap berkibar. Karena di tanah Cemetuk inilah ruh-ruh para pemuda itu masih berbisik. Kami mati bukan karena takut, kami gugur karena cinta kepada Indonesia. Jayalah Pancasila, Jayalah Indonesia, jayalah NKRI. Terima kasih para pahlawan tanpa nama yang abadi dalam cahaya tanah merdeka. Demikian pidato yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.